orang-orang yang sakit demam berdarah itu trombositnya turun. Nah, kalau gangguan pada pabriknya yaitu sum tulang, maka ketiga-tiganya bisa turun semua. Jadi sel darah merahnya juga kurang, sel darah putihnya juga kurang, sel yang bersifat untuk menghentikan kalau terjadi perdarahan juga kurang. Jadi ini cukup serius kalau gangguan sum tulang. Kemudian gangguan sumsum tulang yang lain yang mungkin bisa terjadi yaitu karena pengaruh obat-obatan. Jadi obat-obatan tertentu kalau misalkan diminum tanpa aturan yang benar dalam jangka waktu yang cukup lama, itu bisa menyebabkan gangguan pada sumsum tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah Darussalam yang saya hormati, mari pertama-tama kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh bersama. Kemudian sebagaimana biasanya pada hari Senin pagi kita akan bincang-bincang ringan masalah kesehatan jasmani. Untuk itu maka topik yang akan kita bawakan kelanjutan dari yang kemarin yang belum selesai, yaitu tentang kurang darah atau anemia, yang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan anemia atau kurang darah yang disebabkan karena pabriknya yang gangguan pada pabriknya darah. Jadi darah kita itu pabriknya ada di sumsum tulang. Sumsum tulang ini bisa terganggu sehingga produksinya menjadi tidak normal. Gangguan pada sumsum tulang itu banyak yang disebabkan oleh sebab yang belum diketahui. Jadi tiba-tiba saja bahwa produksinya berkurang. Ini yang biasanya agak sulit ditangani karena sebabnya tidak tahu. Jadi kalau produksinya berkurang, otomatis darah atau terutama darah merah yang diproduksi juga berkurang. Ini bisa menyebabkan anemia atau kurang darah, yaitu HB-nya bisa turun. Bahkan kalau gangguan pabrik ini, gangguan sumsum tulang, itu tidak HB saja yang turun, tapi semua sel-sel darah itu produksinya kurang. Jadi perlu kita ketahui bahwa sel darah kita itu terutama satu, ada sel darah merah. Kedua, ada sel darah putih. Sel darah putih ini yang macamnya banyak. Secara garis besar ada yang namanya sel darah putih yang bersifat tentara tempur, ada yang seperti pasukan artileri. Jadi
tempurnya jarak jauh. Ada tempur jarak dekat, ada tempur jarak jauh. Itu di sel darah merah, sel darah putih, sorry. Terus ada lagi sel darah yang gunanya untuk menghentikan kalau terjadi perdarahan, yang seringkali disebut trombosit. Mungkin masih ingat kalau orang-orang yang sakit demam berdarah itu trombositnya turun. Nah, kalau gangguan pada pabriknya yaitu sum tulang, maka ketiga-tiganya bisa turun semua. Jadi sel darah merahnya juga kurang, sel darah putihnya juga kurang, sel yang bersifat untuk menghentikan kalau terjadi perdarahan juga kurang. Jadi ini cukup serius kalau gangguan sum tulang. Kemudian gangguan sumsum tulang yang lain yang mungkin bisa terjadi yaitu karena pengaruh obat-obatan. Jadi obat-obatan tertentu kalau misalkan diminum tanpa aturan yang benar dalam jangka waktu yang cukup lama, itu bisa menyebabkan gangguan pada sumsum tulang. Yang banyak terjadi itu obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit. Jadi rata-rata obat-obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit itu bisa menyebabkan gangguan pada sumsum tulang. Yang tidak lebih, yang kurang-kurang baik lagi, kita orang-orang Indonesia pada umumnya itu senang minum jamu. Jamu itu sebenarnya bagus-bagus saja, karena jamu itu sifatnya untuk pencegahan. Jadi katakanlah itu bukan untuk mengobati kalau jamu itu. Jadi sebagai untuk menjaga kesehatan itu. Namun demikian ada yang tanda petik sedikit nakal. Siapa yang nakal saya kurang tahu. Jamu itu kadang-kadang dicampur dengan obat. Nah, ini yang bermasalah, karena kalau jamu dicampur dengan obat, takarannya menjadi tidak bisa dikontrol. Kemudian jenis obat yang dicampurkan juga tidak bisa dikontrol. Nah, kedua-duanya ini sering menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk kalau dikonsumsi dalam jangka lama terus-menerus bisa menyebabkan gangguan sum tulang yang akibatnya bisa membuat produksinya sum-sum tulang itu menurun secara total. Jadi sel darah merahnya juga turun, sel darah putih juga turun, terus faktor-faktor yang bisa menghentikan kalau kita terjadi perdarahan juga turun. Jadi kita dari tenaga kesehatan, terutama dari Kementerian Kesehatan, sekarang ini menggalakkan obat tradisional. Jadi kalau dulu obat tradisional itu hanya mungkin di program sampingan saja, tapi sekarang ada khusus untuk program obat tradisional itu. Bahkan pendidikannya pun juga ada. Jadi pendidikan pengobat tradisional itu ada di beberapa universitas, sudah ada, sehingga kita ingin menggalakkan penggunaan obat asli Indonesia. Istilahnya demikian. Jadi obat asli Indonesia, bukan obat asli luar Indonesia. Nah, untuk menggalakkan itu maka ada pendidikannya, sehingga nanti diharapkan ukuran-ukuran dari jamu-jamu yang kita produksi itu juga bisa lebih ditanggungjawabkan. Terus juga sebenarnya jamu-jamu yang beredar di Indonesia itu yang
dalam mengatakan tanda petik atau dikatakan sudah tersertifikasi, jadi sudah mendapat izin resmi dari pemerintah, itu bila di jamu itu dibungkusnya itu kita bisa lihat ada di sana izin dari POM, BPOM itu dengan kodenya TR berapa, jadi ada TR. TR itu artinya tradisional. Jadi izin POM itu berapa banyak, macam-macam, ada makanan, ada minuman, ada perbekalan rumah tangga, termasuk ada jamu. Jadi perbekalan rumah tangga itu misalkan ada odol, ada sabun, kemudian kosmetik. Jadi ada beberapa ya yang ditangani oleh dari badan POM itu. Yang pertama tadi biaya obat resmi. Jadi obat itu semua obat mesti ada izin dari Balai POM. Terus kemudian kedua, obat tradisional atau jamu itu juga ada izin dari Balai POM. Terus makanan minuman dalam kemasan. Nah, kita lihat kalau makanan minuman kemasan itu mesti ada izin BPOM-nya. Biasanya itu ada dua macam. Ada makanan yang produksi dalam negeri, itu biasanya izinnya namanya MD, bukan namanya orang MD itu, karena kita punya tokoh yang namanya pakai ada MD-nya ya. Kemudian yang satunya yang dari luar itu ML, kode makanan. Kemudian ada perbekalan rumah tangga. Jadi kalau kita lihat sabun, odol, lagi itu semuanya ada apa namanya, ada izin dari BPOM. Kemudian kosmetik juga demikian, ada izinnya semua. Itu kalau tidak ada izinnya ya mohon maaf, itu pertanggungjawabannya agak susah. Demikian juga jamu juga begitu, ada TR tradisional. Jadi baik itu jamu yang import maupun jamu yang produksi asli dalam negeri, itu harus ada izinnya itu. Kalau tidak ada izinnya itu berarti belum pernah tersertifikasi dari Balai POM. Nah, untuk itu maka kita perlu hati-hati penggunaan jamu. Makanya itu apapun aturannya, makanan maupun obat maupun jamu, itu semuanya biasanya ada takaran yang harus dipatuhi oleh kita para pengguna. Jangan dilanggar takaran itu. Apalagi jamu dicampur-campur dengan obat, itu bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin pertama jamu itu sendiri umpamanya ya, kalau jamu untuk biar ini tidak mudah capek, tidak gampang capek, mungkin di situ memang kandungan asli bahan jamu itu sudah ada semacam bahan untuk mengurangi rasa sakit. Nah, kalau misalkan jamu itu ditambah dengan obat untuk mengurangi sakit, jadi tambah numpuk tak karuan. Belum lagi kalau takaran obatnya itu menjadi tidak jelas, maka tambah menjadi. Dan ini sudah ditemukan beberapa kasus. Artinya kalau beberapa kasus itu tidak hanya satu atau dua. Mulai, kalau saya ingat, mulai saya zaman masih mahasiswa sampai belakang-belakang ini kita ketemu banyak hal yang terkait dengan penggunaan jamu atau penggunaan obat yang tidak mengikuti aturan-aturan yang diisyaratkan. Ini pada orang tertentu, jadi tidak semua ya, karena itu memang namanya penyakit itu ada yang disebut dengan kecenderungan. Jadi si A itu cenderung bisa gini, si B cenderung bisa begini, si C bisa begini. Kenapa cenderung ya kita tidak tahu. Itu mungkin memang faktor dalam tubuhnya sendiri masing-masing. Oh, kalau sing ini cenderung alergi, kalau ini cenderung mudah batuk pilek, kalau saya ini mudah mimisen dan sebagainya. Itu kita tidak bisa mengungkap secara keseluruhan.
Itu ada faktor di dalam tubuh orang sendiri yang ada kecenderungan demikian. Makanya itu kami perlu sampaikan, hati-hati dengan penggunaan jamu. Tolong jangan jamu itu tambah dicampur dengan yang lain. Kalau jamu dicampur dengan obat itu sebenarnya ya kurang, tidak dianjurkan. Menggunakan jamu sendiri juga pun aturannya, menggunakan obat sendiri juga ada aturannya. Banyak kasus gangguan sumsum tulang yang berakibat pada produksi sel darah kita. Jadi kalau gangguan sumsum tulang tadi biasanya bisa semua. Sel darah merah terganggu, sel darah putih terganggu, faktor pembekuan darah juga terganggu. Itu karena beberapa jenis obat-obatan yang atau jamu yang sering kita konsumsi. Kemudian gangguan sumsum tulang yang lain bisa karena penyakit. Jadi penyakit juga bisa menyebabkan penyakit pada sumsum tulang. Misalkan yang mungkin kita banyak khawatirkan itu penyakit yang disebut dengan leukemia. Penyakit leukemia itu penyakit yang menyerang sumsum tulang kita. Dari penyakit itu maka akan menyebabkan gangguan di sumsum tulang, tetapi juga gangguan di sel darah yang sudah diproduksi. Jadi itu menjadi ini. Jadi leukemia itu termasuk klasifikasi penyakit keganasan alias kanker. Jadi kanker yang menyerang pabrik sumsum tulang kita. Makanya itu kalau orang yang kena kanker atau leukemia itu biasanya yang kalaupun bisa ditolong, biasanya ditolong dengan obat-obatan, ada yang bisa. Kalau di beberapa tempat itu disebut di sumsum tulangnya diganti. Jadi sumsum tulang yang ada itu diambil, dibersihkan, kemudian diganti dengan sumsum tulang yang baru dari pemberi donor dengan sumsum tulang. Tapi itu tidak mudah prosesnya karena memang sumsum tulangnya di sebelah mana yang terganggu itu yang perlu dicari dulu. Karena produksi sumsum tulang kita yang memproduksi darah itu tidak hanya di satu tempat, hampir di tiap-tiap tulang itu ada. Itu namanya disebut transplantasi sumsum tulang. Jadi ada banyak yang menyebabkan anemi, yang menyebabkan kurang darah alias HB-nya turun karena dari sisi pabriknya. Kalau yang kemarin kita ngomong dari sisi bahannya, ini hari ini kita ngomong tentang dari sisi pabriknya. Jadi kasus kurang darah bisa karena bahannya yang kurang atau pabriknya yang terganggu. Mungkin secara garis besar begitu. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Monggo. Ya monggo. Oke, jadi jamu, jadi obat tradisional itu ada yang murni tradisional yang belum tersertifikasi. Jadi yang diproduksi oleh biasanya seperti jamu gendong itu biasanya kan belum tersertifikasi itu. Tersertifikasi. Kemudian yang kedua, jamu yang sudah tersertifikasi. Jadi biasanya dalam bentuk kemasan. Kemudian ada izin TR-nya. Jadi contohnya misalkan jamu sido muncul atau jamu jago, jamu air mancur. Itu rata-rata yang itu sudah ada dalam kemasan. Kemudian mereka ada izin dari Balai POM. Kemudian yang ketiga, jamu yang sudah obat tradisional, yang sudah disetarakan dengan obat.
itu yang disebut dengan fitofarmaka. Jadi obat tradisional itu sudah disetarakan karena sudah melalui pengujian secara farmasi. Itu ada beberapa, misalkan obat-obat untuk menghancurkan batu saluran kencing. Itu sampai sekarang yang ada itu bahannya tradisional, tapi sudah dilakukan pengujian melalui farmasi. Itu ada beberapa produk, misalkan ya kalau sudah sebut ada kalkurenal, ada itu. Ada lagi misalkan apa neprolit, ada lagi itu. Kemudian ada beberapa yang lain, itu sifatnya namanya fitofarmaka. Jadi kalau kita lihat di kemasan obat, itu kalau ada simbolnya jamu, tapi mereka sudah ada izin seperti izin obat izinnya, itu namanya fitofarmaka. Jadi bahan-bahan dari jamu yang sudah dilakukan pengujian sehingga dalam tanda disetarakan dengan obat. Ada seperti itu. Ya memang kalau yang fitofarmaka itu mesti lebih mahal karena kelasnya sudah melalui proses-proses yang lebih rumit daripada jamu tradisional, produksi sido muncul atau jamu jago dan sebagainya itu. Ada seperti itu. Nah, semuanya itu ya sekali lagi mesti ada risikonya. Makanya itu aturan pakai itu perlu kita patuhi agar tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Sudah dipatuhi pun kadang-kadang juga bisa menimbulkan bagi mereka-mereka yang dalam tanda petik ada kecenderungan. Jadi orang itu ada kecenderungan. Orang itu cenderung sumsum tulangnya gampang terganggu misalkan. Ada yang ini enggak. Jadi sama saja orang kalau makan makanan pokoknya, loh itu makan makanan apa saja dilibas, tapi kok baik saja. Tapi yang satu itu baru makan satu sudah menimbulkan ini dan sebagainya. Itu ada kecenderungan namanya itu. Ya itu kita tidak bisa protes. Mau protes sama siapa? Itu sudah dari sononya itu. Seperti itu. Jadi jenis-jenis obat tradisional kira-kira itu yang bisa dianu. Ada lagi? Tidak ada, mungkin itu dulu biar tidak terlalu banyak. Nanti kita yang akan datang kita lanjutkan pada yang setelah pabriknya gimana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga yang kita sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita sehingga bisa menambah bagaimana caranya kita agar jasmani kita, badan kita yang dari karunia dari Yang Maha Kuasa luar biasa ini bisa kita pelihara dengan baik, karena itu mungkin menurut saya sebagian dari rasa syukur yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa membuat sendiri, kita tinggal merawat. Nah kalau kita tidak mau merawat badan kita sendiri, siapa yang mau merawat? Itu salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.